kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa lihat di deskripsi ya, atau klik di pojok kanan atas video. Toki sedang makan siang bersama Perdana Menteri yang sebenarnya ia adalah ayahnya. Dan ternyata Toki menjadi kode breaker untuk melindungi kakaknya Fujiwara dari pemerintah. Di sisi lain, Ogami dan Sakura bertemu seseorang. Ia adalah Hachihoju. Saat ke sekolah, lalu Prince memberitahu Ogami bahwa ia diperintahkan Eden untuk melindungi Sakura dan tak memaksakan diri agar tak terkena loss. Malamnya di gedung parlemen, Perdana Menteri memberitahu bahwa 43 agen telah menghilang untuk mencari Hitomi. Kemudian di suatu ruangan, Hitomi dibangunkan oleh pengguna es yang ternyata bernama Yukihina, dengan 23 agen yang membeku di depannya. Tiba-tiba di sekolah, agen-agen tadi menyerang Ogami dan ternyata agen-agen itu sudah mati. Namun jasad mereka dikendalikan lagi oleh Hitomi. Di saat Ogami mulai lemas, muncullah seorang agen yang menolong mereka. Ia Kanda, guru sekolah. Lalu muncul Yuki menolong Ogami yang terdesak. Kemudian Henki, senior sekolah yang suka sembarangan minum teh di sekolah, datang bergabung dan berhasil mengalahkan jasad musuh dengan kekuatannya. Di tempat lain, Toki pingsan dengan wujud anak kecil di sebuah gang. Ogami pingsan karena kelebihan memakai kekuatannya, yang kini disebut loss. Kekuatan mereka menghilang dan gejalanya bervariasi untuk setiap kode breaker. Lalu Kanda memperkenalkan kepada Sakura sebagai agen Eden yang menjaga Ogami. Dan Henke memberitahu bahwa dirinya adalah kode breaker 2. Kemudian Sakura membawa mereka semua untuk berlindung di rumahnya. Dan ternyata ayah Sakura adalah ketua klan Yakuza terkuat di Jepang. Ketika di dalam kamar tamu, mereka bertemu Toki dengan wujud anak kecil karena ia terkena loss. Pada malam hari, Heinke memberitahu Toki bahwa Hitomi mengincar Ogami dan Sakura karena ia tertarik dengan Sakura yang spesies langka. Keesokan paginya disuruh ke rumah Sakura karena Toki dalam keadaan lost tidak dapat bergabung. Keesokan sorenya, Hitomi menyerang rumah Sakura untuk menculiknya. Lalu para kode breaker berusaha melawan, namun kesulitan melawan kekuatan listrik Hitomi. Namun beberapa kemudian, Hitomi menyerang mereka dengan kekuatan besar. Tapi Sakura menahan serangan Hitomi dan secara mengejutkan ia tidak terluka. Kemudian Hitomi menyadari ternyata Hitomi adalah umpan untuk kode breaker, sehingga memberi kesempatan untuk Yukihina menculik Perdana Menteri. Selanjutnya Toki pergi menghiraukan ayahnya yang diculik. Di rumah Sakura, orang tuanya menceritakan kepada Ogami kalau Sakura bukanlah anak aslinya, melainkan mereka mengadopsi Sakura setelah ditemukan beberapa tahun di depan gerbang rumahnya, dalam keadaan berlumpuran darah dan lemas. Setelah Toki kembali, mereka dan Yuki yang menjadi kucing lucu karena loss mulai mencari keberadaan Hitomi dan Perdana Menteri. Pada malamnya, Hachihoju bertemu Heinke di sebuah jembatan. Dia mencurigai Heinke telah berkhianat. Karena ia sudah ketahuan, ia menyerang Hachihoju dengan kekuatannya. Heinke kemudian menipu Sakura dengan membawanya ke markas Hitomi, sebagai bukti bahwa ia ingin bergabung dengan Hitomi. Agen Kanda menemukan lokasi Hitomi berada, lalu ia pergi sendirian ke sana. Di sisi lain, Yuki memberitahu Ogami tentang pengkhianatan Heinke, lalu mereka berdua pergi ke tempat persembunyian Hitomi. Sesampainya di sana, Heinke menghalangi mereka dan menyerangnya. Yuki pun menyuruh Ogami untuk pergi, dan ia melawan Heinke. Saat Ogami masuk ke ruangan Hitomi, ia dihadang oleh agen Kanda yang dikendalikan oleh Strum Hitomi. Lalu Ogami menyerang Kanda, tapi Sakura melompat menghadang Ogami untuk melindungi Kanda dengan kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul. Hitomi memberitahu keduanya untuk mengekspos kode breaker dengan mengepung kota, lalu mengeksekusi Perdana Menteri sebagai pembalasan kode breaker terdahulu. Lalu di saat Ogami dan Hitomi akan bertarung, tiba-tiba Yukihina muncul dan menyuruh Hitomi pergi. Kemudian ia menyerang Sakura. Tapi
Toki datang secara tiba-tiba dan menahan serangan Yukihina. Melihat itu, Yukihina kabur sambil membawa Perdana Menteri dan mengingatkan mereka agar cepat keluar karena markas ini sudah ditanam bom. Namun Sakura mengikutinya untuk menolong Perdana Menteri. Balik ke zaman dulu. Hitomi telah baru lantik sebagai Codebreaker 6 dan Heinke adalah seniornya saat itu. Lalu lambat laun Hitomi menjadi Codebreaker 3. Hitomi menjelaskan kepada Heinke bahwa Codebreaker 6 itu pada masa dulu terbunuh oleh dirinya sendiri. Hitomi pun meminta padanya untuk menyelidikinya. Singkat cerita, menjadi Codebreaker 1, Hitomi ditugaskan untuk melatih anggota baru, yaitu Codebreaker yang sekarang. Di salah satu misi, Hitomi melihat kemampuan Ogami yang begitu kuat dan kalem, dan sangat berbahaya. Kemudian saat sedang santai, Hitomi memberitahu Ogami bahwa tujuan mereka harus melindungi yang tertindas dan hanya tidak membunuh yang jahat. Dan di suatu hari, Heinke memberitahu hasil penyelidikannya kepada Hitomi bahwa Codebreaker bisa mati terlalu sering menggunakan kekuatan mereka dan disebut dengan kode N. Dan hal itu disembunyikan oleh Eden. Lalu Hitomi tak berani memberitahu Ogami yang lainnya tentang hal itu karena ia takut mereka putus asa. Kembali ke masa sekarang, Hitomi mengumumkan kepada publik bahwa dia akan membunuh Perdana Menteri dan 50.000 keluarga sipil lainnya di seluruh Jepang. Mereka melihat bom meledak di tengah kota. Para anggota Codebreaker terus mencari Hitomi, namun tidak ada hasil. Yuki pun menggunakan kekuatan suaranya untuk mencari bom. Dan hasilnya, ia menemukan 1.500 bom tersebar di penjuru kota Jepang. Tak lama kemudian, pemerintah dan para Codebreaker menerima pesan dari orang misterius yang berisi lokasi bom. Setelah Hitomi ditemukan keberadaannya, Toki dan Kanda menuju ke sana. Tapi beda dengan Yuki, yang memilih tinggal untuk menghentikan bom itu. Di sisi lain, Ogami tiba di Sky Tower untuk menyelamatkan Sakura dan meminta Hitomi menghentikan bom itu. Namun ia menolaknya. Di sana, Ogami mulai mengeluarkan samurai, api biru dan menyerangnya. Namun kekuatan listrik milik Hitomi lebih kuat, yang pada akhirnya Ogami kalah. Hitomi lalu mengungkapkan kalau pemerintah ingin membunuhnya karena permintaannya untuk mengizinkan Codebreaker hidup sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Lalu menyatakan keinginannya ingin membuat dunia di mana orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus dapat hidup dengan bebas, bukan sebagai budak pemerintah. Di tempat lain, Kanda dan Toki dihadang oleh Heinke. Kemudian Heinke mengeluarkan jurus bayangan dan menyerang Toki. Di sisi lain, Yukihina yang ingin menyelamatkan anak-anak berkemampuan khusus dari fasilitas penelitian dihadang oleh Hachihoju yang ternyata masih hidup. Setelah mengalahkan Heinke dengan kekuatan magnetnya, Toki sampai di Sky Tower, tempat Perdana Menteri disandar, yaitu ayahnya. Namun Toki malas menolongnya. Sedangkan di Sky Tower, Hitomi meminta Ogami untuk bergabung dengannya. Namun tawaran itu ditolaknya, yang menyebabkan ia diserang listrik Hitomi terus-menerus. Lalu beberapa saat kemudian, Ogami terkena loss ketika ia berusaha menyerang Hitomi. Saat Hitomi ingin menyerang Sakura menghalanginya. Saat waktu habis, bom tidak meledak karena Yuki berhasil mematikan pen berisi sinyal bom. Dan Hachihoju mengungkapkan Heinke, membuat rencana menipu Hitomi sehingga bisa merusak rencananya. Mendengar hal itu, Yukihina kabur. Kemudian Heinke bertarung dengan Hitomi karena rencananya telah digagalkan. Namun Hitomi mengungkapkan bahwa ia memilih tower sebagai rencana cadangannya. Untuk menggunakan kekuatannya meledakkan bom di seluruh Jepang. Di sisi lain, Toki akhirnya membebaskan ayahnya setelah mengancam akan membunuhnya. Saat Hitomi akan mengeluarkan usaha terakhirnya, tower itu ditutup oleh kekuatan bayangan Hachihoju.
Dan semua kode breaker berusaha menghentikan usaha Hitomi. Tapi di sisi lain Hitomi terus mengungkapkan tindakan dan tujuannya. Kemudian Ogami bangun, lalu melepas cincin di tangannya yang menyebabkan kekuatannya meningkat. Akhirnya Ogami berhasil mengalahkan Hitomi. Lalu ia lemas karena staminanya habis. Beberapa saat kemudian, Hitomi mencapai kode N, sehingga kekuatannya mulai menyerang dirinya sendiri. Namun dia masih ingin tetap melanjutkan rencananya, dan seketika Ogami memukulnya. Hitomi menyuruh Ogami mengganti dirinya sebagai kode breaker 1. Kemudian Perdana Menteri muncul, meremehkannya, sehingga Hitomi marah besar dan menyerangnya. Tapi ia dihentikan oleh para kode breaker di sana. Lalu Hitomi mati karena mencapai kode N. Di perjalanan, Perdana Menteri batuk darah ketika percikan listrik menyengat tubuhnya terguncang. Sepertinya ia terkena serangan terakhir Hitomi. Di suatu tempat, Yukihina memberitahu pada seseorang dan orang itu menyadari kelemahan Ogami adalah Sakura. Lalu masing-masing kode breaker berpamitan, mengucapkan selamat tinggal kepada Sakura. Sakura pun kembali di kehidupan normalnya dan menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sedangkan Ogami menjalankan misi bersama Kanda melawan seseorang yang mempunyai kemampuan khusus, yaitu kekuatan angin. Dan film pun selesai. Udah ya guys, segitu dulu. Nanti ketemu lagi di video-video lainnya. Bye-bye.